Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Cahyadi Prasetyo. Saya guru di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban. Di sini saya akan menyampaikan materi IPA, terutama materi sebagai bab berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi zat aditif dalam bahan makanan. Apa itu zat aditif? Aditif sendiri itu adalah berfungsi untuk memperoleh, istilahnya dalam zat untuk memperbaiki kualitas makanan, istilah gitu ya. Dan itu berfungsi untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan sel baru dan mengganti sel-sel yang rusak dan menunjang dan mengatur proses dalam tubuh. Itu adalah fungsi dari makanan, dan zat aditif sendiri itu adalah memperbaiki atau membuat makanan menjadi kualitasnya lebih bagus lagi, baik itu dari tampilan ataupun dari rasa dan fungsinya. Selanjutnya, makanan sehat itu adalah mengandung bahan yang membutuhkan oleh tubuh, higienis, suhunya normal saat dimakan, dan tidak sulit dicerna. Zat aditif itu yang sudah saya sampaikan itu tadi adalah zat tambahan di dalam makanan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas makanan itu sendiri. Dan zat aditif sendiri ada pemanis, pewarna, pengawet, bahkan penyedap dan lain sebagainya. Kemudian fungsi zat aditif itu sebagai sudah saya sampaikan tadi ya, itu adalah memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, dan mengawet supaya tidak cepat busuk. Kemudian pelengkapan zat aditif sendiri itu berdasarkan asalnya, yaitu ada zat aditif alami dan juga zat aditif sintetis. Zat aditif alami itu berasal dari sumber alam dan itu lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian zat aditif sintesis itu adalah dari bahan diambil dari bahan-bahan kimia atau diambil dari proses pengolahan pabrik, gitu kan. Selanjutnya, zat aditif itu fungsi adalah pertama adalah pewarna, yang kedua pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan masih ada lain sebagainya. Untuk pewarna ya, itu tujuannya supaya terlihat menarik, juga selera makanan gitu. Kemudian jenis pewarna yang alami, ada alami dan sintetis. Nah, yang alami sendiri itu ada kuning, itu berasal dari kunyit, warna hijau dari daun suji, coklat itu dari buah coklat, kemudian ada merah itu daun jati, kemudian kuning itu wortel, dan masih ada banyak lagi ya, mungkin diambil dari buah-buahan ya, merah itu dari stroberi, atau buah naga itu warna ungu, dan masih banyak lainnya ya. Kelebihannya itu adalah aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya ya. Kekurangannya itu adalah warnanya terbatas dan tidak tajam seperti pewarna sintetis lainnya. Kalau pewarna sintetis kan merah sangat tajam ya, dan itu kalau dikonsumsi ya pasti ya bahaya ya. Dan pewarna sintetis itu contohnya tetrasin ada warna kuning, amaratam itu untuk warna merah, sunset yellow untuk warna oranye, brilliant blue FGF itu untuk warna biru. Dan ini kalau dalam skala kecil masih aman untuk dikonsumsi. Kelebihannya itu warnanya itu relatif banyak ya, jadi kalau ingin warna yang bervariatif itu adalah pakai warna sintetis. Kemudian kekurangannya itu adalah menghasilkan aroma yang tidak gimana ya, aromanya itu akan khas dari bahan kimia ya, tidak cocok untuk makan dan berisiko menimbulkan penyakit. Kemudian selanjutnya pewarna tekstil itu sangat berbahaya ya, itu terkadang orang itu malah menggunakannya ya kan, itu karena untuk pewarna tekstil itu
lebih murah gitu kan, karena gitu, tapi sangat berbahaya karena contoh ya, rodamin B itu menyebabkan iritasi dan saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Kemudian metanin yellow itu menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan terutama kanker pada kandung dan saluran kemih, itu sangat berbahaya. Kemudian pemanis ya, pemanis itu untuk menambah rasa manis pada makanan itu sendiri. Nah, jenisnya sama, ada yang alami dan ada yang buatan. Untuk alami itu berasal dari buah dan madu. Kelebihannya itu akan bikin kegemukan atau obesitas, berbahaya bagi penderita diabetes. Ada contoh lain, itu ada dari tebu, kelapa aren, buah-buahan, dan madu. Selanjutnya adalah pemanis buatan, dan ini tidak dapat dicerna ya, bukan sumber energi. Itu sebagai ini hanya untuk sintetis untuk memperkuat rasa manis gitu. Contohnya ya, itu ada sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam, dan manisnya itu adalah puluhan kali bahkan ratusan kali lebih manis dari pemanis alami, contohnya gula itu. Jadi bahkan ada 100 kali lipatnya dari manisnya gula. Pemakaian berlebihan akan merangsang tumor atau kandung kemih dan bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Untuk selanjutnya adalah pengawet. Ini untuk menghalangi pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama dan tidak rusak. Contohnya ada natrium nitrat, natrium benzoat. Pokoknya dari kata natrium itu pasti itu adalah pengawet ya. Nah, daging itu lebih alaminya itu adalah dibekukan ya kan, contoh ditaruh di lokasi yang misalnya lama. Terus menggunakan natrium nitrit, itu adalah natrium nitrit itu dari bahan sintetis ya gitu. Kemudian pengawet itu yang ada alami dengan buatan. Tadi sudah saya sampaikan, yang alami itu pengasapan, terus dimasukkan ke dalam lemari es ya. Kemudian ada penggaraman, kalau ikan itu adalah garam, dikasih penggaram. Dan manisan untuk buah-buahan itu yang alami. Kemudian yang buatan itu ada garam benzoat, terus gas etilen, gas propilen oksida, terus kemudian penumbuh bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Kemudian bahaya bahan pengawet yang paling berbahaya itu ada formalin ya. Itu formalin adalah sebenarnya itu pengawet mayat ya, tapi di sini banyak orang yang menggunakan untuk makanan, itu menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan, dan lain sebagainya. Kemudian boraks itu itu sebanyak digunakan untuk pengawet bakso, menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Kemudian pengawet natrium benzoat secara berlebihan, kalau secara skala kecil itu masih normal ya, tapi kalau berlebihan sangat berbahaya. Itu akan menyebabkan gangguan saraf dan alergi. Gangguan saraf sendiri itu nanti akan merusak saraf pada manusia, akan mengganggu sistem kerja organ manusia. Kemudian ini adalah penyedap ya. Penyebab itu adalah menambahkan cita rasa suatu makanan. Nah, penyedap sendiri yang alami itu ada gula, garam, rempah-rempah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Penyedap rasa buatan itu ada MSG ya, monosodium glutamat, glycerin, isoaminin, asetat, etil butirat. MSG itu kelebihannya ya, itu akan, kalau berlebihan itu akan menghasilkan sinus restoran sindrom, yaitu sesak nafas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, ya. Seperti yang bisa saya sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.